kita akan membahas topik yang sangat penting bagi ibu hamil trimester 1 dan trimester 2, yaitu anemia atau kurang darah. Bersama kita Ibu Dewi yang baru saja menjalani kehamilan trimester kedua dan sempat diagnosis anemia ringan. Terima kasih Bu, saya senang berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Bu Dewi, Ya Bu. kapankah pertama kali Ibu merasakan gejala pusing-pusing seperti pusing-pusing yang membuat Ibu merasa curiga bahwasanya Ibu ini terkena anemia? Sekitar usia kehamilan saya 3 bulan Bu, atau awal-awal di trimester 2, saya sering merasa cepat lelah rasanya Bu, pusing, dan kalau berdiri terlalu lama itu tuh wajah saya terasa pucat dan kadang jantung itu berdebar sangat kencang Bu, padahal saya nggak ada ngelakuin aktivitas yang berat. Awalnya saya kira cuma rasa lelah biasa saat hamil saja Bu. Gitu, betul Ibu. Karena gejalanya sering dianggap wajar setiap ibu hamil. Untuk itu, apa itu ibu hamil, ibu anemia pada ibu hamil, terutama di semester pertama dan kedua. Baiklah, saya menjelaskannya. Anemia itu adalah kondisi kadar hemoglobin darah lebih rendah dari batas normal di trimester pertama dan trimester kedua. Kebutuhan zat besi ibu meningkat untuk pembentukan darah sendiri dan mendukung perkembangan janin. Kalau asupan kurang, maka terjadilah risiko anemia akan naik. Batas normalnya itu tidak boleh di bawah dari 11 gram di trimester pertama dan minimal 10,5 gram di trimester kedua. Waktu itu Bu, setelah saya memeriksakan ke bidan, hasil labor saya menunjukkan kadar Hb saya waktu itu 9,8 Bu. Jadi saya dinyatakan anemia ringan Bu. Apa bahayanya jika anemia ini dibiarkan Bu? Ini Bu, kalau dibiarkan terus, maka risikonya akan meningkatkan pada ibu akan lebih rentan pingsan, terus pusing, saking pusing, terus kalau berjalan rasa mau jatuh, lemas, lunglai, terus akan merasa mudah sakit, terus kemudian akan ada risiko pendarahan, serta janin pun bisa lahir dengan berat badan kurang. Kemudian pertumbuhannya juga terhambat, bisa juga bahkan lahirlah bayi prematur. Makanya penanganan sejak trimester pertama dan kedua sangat penting bagi ibu hamil. Iya Bu, waktu itu saya dikasih bidan tablet tambah darah setiap hari Bu. Tapi jujur Bu, awal-awal saya minum tablet tambah darah itu saya ada rasa mual dan perut saya nggak nyaman rasanya Bu. Gimana cara mengatasi mual dan ketidaknyamanan itu Bu? Itu keluhan yang paling sering dialami setiap ibu hamil. Yang pertama harus kita lakukan itu pertama, minumlah KBSE atau tambah darah setelah makan, bukan saat perut kosong. Kedua, diminum dengan air putih, jangan minum dengan air teh atau kopi atau susu karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Kemudian bisa dibagi dosis jika disarankan oleh tenaga kesehatan. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung zat besi, seperti daging merah, hati ayam, terus ikan, yang sayur-sayurnya seperti bayam, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang kaya vitamin C, seperti buah jeruk, pepaya, jambu biji, agar zat besi
sekarang sih Bu, saya udah teratur untuk minum tablet tambah darahnya Bu, dan juga saya mengatur pola makan saya. Dan alhamdulillah Bu, setelah itu saya memeriksakan lagi kadar HB saya naik menjadi 11,2 Bu. Apakah pesan untuk ibu hamil yang lain Bu? Eh, Jangan lewatkan jadwal periksa rutin di semester pertama dan kedua. Kita bisa melakukan pemeriksaan tuh langsung ke tenaga kesehatan, dan bisa kita langsung ke puskesmas, karena di puskesmas telah banyak alat-alat untuk memeriksa eh, darah kita biar kita tahu apakah kita anemia atau tidak. Kemudian lakukan minumlah obat tambah darah sesuai anjuran dan memperbaiki pola makan. Anemia bisa dicegah dan diatasi asalkan disiplin minum obat, terus tidurnya juga teratur. Kemudian jika merasa gimana, konsultasikan ke petugas kesehatan. Terima kasih atas cerita dan pertanyaannya, Bu Dewi. Semoga penjelasan ini bisa membuat Ibu Dewi mengerti tentang anemia pada ibu hamil pada saat trimester pertama dan kedua, agar bisa tetap menjadi sehat selama hamil sampai proses persalinan nanti.